Ya, saudara, jumpa lagi dengan channel Setia Nugroho. Kita lanjutkan perjalanan vlog. Kali ini kita di perbatasan Banjarnegara di sebelah timur. Jadi di ujung timur berbatasan dengan Wonosobo. Dari sekitar gerbang masuk ke Banjarnegara dari arah Wonosobo, saat ini kita sedang melakukan perjalanan. Ya, jalanan yang menikung dan aspal hot mix, juga dedaunan yang rimbun. Jalanan di sini cukup lebar sehingga memudahkan saat navigasi kendaraan Anda. Dan ini adalah jalur ramai. Bus-bus luar kota sering lewat sini, itu bus yang gede-gede, juga kontainer, truk-truk berat, juga molen ya, truk molen juga lewat sini, molen yang membawa adukan cor. Ya saudara, ini adalah perjalanan sore hari, sehingga mohon maaf kalau tampilan video tidak terlalu cerah. Dan saudara bisa melihat di sebelah depan sana itu matahari tertutup oleh awan putih ya, jadi ini hanya sinar bias ya. Bias sinar dari matahari, bukan dari matahari langsung. Ya, perjalanan sore hari yang tidak hujan. Biasanya jam-jam segini hujan deras, kali ini tidak hujan. Hari Minggu 9 Oktober tahun 2022. Saudara, di saat ini kita masih dalam kondisi selalu menggunakan masker. Walaupun COVID-19 sudah mulai menurun, namun tidak menghilang sama sekali, artinya masih ada potensi penyebarannya. Cuma tidak seketat dahulu, di mana jalan-jalan itu sering ditutup. Nampaknya di perjalanan ini tidak ada penutupan. Nah, ini di depan saya ada mobil antik. Ini terawat banget ya, mobil antik. Hijat sepertinya itu ya. Hijat yang terawat. Nah, sementara ini yang di depan yang model terbaru. Jadi yang model lama itu punya keunikan sendiri, karena insinyurnya, insinyur kendaraan Tempo dulu pada zamannya adalah rancangan terbaik. Pada zaman dulu kendaraan lebih mementingkan pada daya angkut. Di daya angkut makin besar, cc makin kecil, itu yang laris karena hemat dan muat banyak. Berbeda zaman sekarang. Zaman sekarang modelnya dibikin seperti yang ada di film kartun zaman dulu, sehingga modelnya cakep-cakep. Namun terkadang untuk muat barang agak kerepotan juga, karena
dimensinya yang tidak seluas kendaraan zaman dulu. Spesifikasi mesin banyak dibuat otomatis, berbeda dengan zaman dahulu yang lebih banyak mengandalkan manual. Namun demikian, di samping kelebihan kendaraan zaman sekarang yang banyak mengandalkan elektronik dalam pengoperasiannya, banyak otomatis yang dikendalikan oleh elektronik. Namun karena kerumitan yang makin besar, potensi terjadi korsleting makin besar juga. Berbeda dengan kendaraan manual di zaman dahulu yang perkabelannya tidak serumit kendaraan zaman sekarang, karena membuka pintu dan lain sebagainya masih dikerjakan oleh manual, sehingga otomatis perkabelannya hanya pada kelistrikan mesin dan lampu-lampu. Yaitu sekilas mengenai kendaraan zaman dahulu, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Zaman sekarang pengoperasiannya akan lebih mudah karena kontrol elektronik ataupun otomatis pada bagian-bagian tertentu dari pengoperasian kendaraan, maka akan lebih mudah. Ya, seperti yang saya pakai ini, ya jadul, namun ya tidak jadul-jadul banget ya. Honda ini sudah menggunakan lampu LED diganti sendiri. Kemudian yang bawaannya adalah sistem bahan bakarnya sudah memakai injeksi, jadi tidak lagi menggunakan karburator. Dan saya rasakan memang lebih irit ya, sekali ngisi full tank kemana-mana sampai pulang bensin pun masih banyak. Itu kalau dilihat di indikator bensin. Jadi hemat zaman sekarang sangat penting, karena bahan bakar makin mahal saja. Dulu motor ini selalu menggunakan Pertamax, namun setelah Pertamax melonjak, maka kendaraan ini beralih ke Pertalite. Biasanya ngisi Pertalite itu tidak pernah ngantri, namun setelah kenaikan Pertamax, motor ini berpindah ke Pertalite. Ternyata untuk membelinya mesti ngantri. Sepertinya ada migrasi dari pengguna Pertamax menuju pengguna Pertalite. Jadi biasanya pakai Pertamax, sekarang ini banyak yang berpindah ke Pertalite. Tentu saja mungkin perhitungan ekonomi. Perbedaan yang saya rasakan menggunakan Pertalite sepertinya nggak terasa banget ya. Mungkin pada putaran tinggi baru terasa, tapi rasanya putaran sedang normal-normal saja, nggak ada pengaruh.
Kendaraan ini jarang melaju di atas 100 karena faktor keamanan dan takut masuk angin. Daripada larinya kenceng-kenceng nanti masuk angin kan jadi repot juga. Akhirnya lari ya paling dibatasi maksimal sampai 80. Itu saja sudah mentok kendaraan di depannya. Ya seperti itu. Berbeda ketika melaju di Pantura, baru pernah dicoba, larinya bisa mencapai 100 lebih, masih stabil, tapi waktu itu menggunakan Pertamax. Tetapi di jalur selatan ini tidak memungkinkan untuk lari di atas 100 karena berbahaya dan berisiko tinggi. Kalau di jalur Pantura banyak jalan yang sangat lurus dan kadang-kadang lengang banget, sehingga untuk mencoba lari kendaraan itu bisa lebih aman. Namun sekali-sekali saja kendaraan berlari kencang untuk tes performa mesin saja. Jangan terlalu sering dengan lari yang kencang. Kondisi jalan yang crowded tentu saja sangat berbahaya bagi keamanan pengguna jalan lainnya dan terutama diri kita sendiri. Nah, seperti di depan ini, Versa pada umumnya tidak menggunakan lampu sen yang ada di dekat speedometer. Karena saya termasuk pengguna motor lama yang biasanya panel kontrolnya itu lengkap, saat lampu sen belok kiri atau kanan selalu ada nyala di dekat speedometer. Namun pada motor ini tidak ada, hanya berkedip-kedip saja, tidak tahu lampu sen kanan atau kiri yang menyala. Pada kondisi malam hari biasanya tahu sen kanan atau kiri yang menyala karena kondisinya gelap. Namun pada posisi siang hari tidak tahu lampu kanan atau kiri yang menyala.